Halo, balik lagi di konten bahas astrologi. Kita sampai di edisi Merkuri Pisces ya. Untuk kamu yang punya placement Merkuri Pisces atau misalnya kamu lagi ngepoin seseorang dengan placement ini, kalau misalnya kamu nggak tahu Merkuri kamu apa gitu, atau gue Merkuri Pisces atau bukan, silahkan cek lagi gimana cara baca natal chart kamu di video sebelumnya ya. Karena ini akan bantu kamu untuk memahami diri kamu ataupun orang yang sedang kamu lagi kepoin. Kita bahas dulu, Merkuri itu apa sih? Merkuri itu aktivitas mental kita, cara kita memproses informasi, cara kita berkomunikasi. Nah, itu semua temanya Merkuri. Ini sebenarnya placement yang tricky ya, karena gini, Merkuri Pisces itu debilitated. Kalau debilitated itu aspek yang melemahkan, jadi butuh banyak effort untuk membawa energi ini keluar. Kenapa? Ini placement tricky karena placement ini kita ini hidup di dunia 3D, tapi placement ini uh, levelnya itu ada di 4D sama 5D, jadi nggak napak di bumi, adanya di awan-awan. Ini placement yang bisa bikin seseorang bisa jadi sangat spiritual, sangat intuitif, bisa ngelihat apa ya, kayak makhluk-makhluk di dimensi lain, anak indigo lah misalnya ya. Apalagi kalau ini posisinya ada di rumah-rumah air. Rumah air tuh 4, 8, sama 12. Juga ini bisa bikin seseorang sangat optimis gitu. Tapi di ekstrim satunya, ya, ini bisa bikin seseorang sangat halu atau punya isu kesehatan mental gitu ya, skizofrenia misalnya, atau emosi yang naik turun, atau ini orang yang sangat sensitif dengan energi dan nggak tahu gitu gimana cara memprotek dirinya. Oke, lalu ini jadi jadi gini, kan kalau kita masih kecil tuh ya, kita sering lihat, atau kita deh contoh, kita waktu kecil mungkin pernah ngomong sendiri, punya teman imajinasi. Dan ini adalah jenisan orang-orang yang ketika udah gede pun level imajinasinya tuh, teman imajinasinya tuh masih ada. Itu bisa, ini bisa membuat seseorang seperti itu. Terus ini adalah orang yang sangat imajinatif. Ini adalah sangat orang yang sangat apa ya, intuitif, kreatif. Makanya placement ini sangat bagus untuk misalnya seniman gitu, seniman, pelukis, penulis lagu atau penulis novel gitu. Um, Terus juga bidang-bidang kreatif yang butuh level imajinasi tinggi. Ketika channeling energi ini benar, ini sangat bagus dengan level kreativitasnya, level imajinasinya. Misalnya kayak contoh penulis buku gitu ya, dengan level imajinasi orang ini bisa bikin skenario untuk sebuah buku yang sangat bagus gitu. Optimismenya juga sangat tinggi, dan ini juga sesuatu yang sangat tricky ya, karena optimismenya sangat tinggi. Dia bisa kayak nggak melihat red flag gitu. Dia nggak bisa mengkalkulasi skenario dengan betul. Karena itu tadi, dia tuh levelnya ada di awan-awan, dia lupa napak di bumi. Kalau di bumi tuh ada yang namanya apa ya, density gitu. Jadi kayak nggak semua hal-hal yang di awan-awan itu bisa langsung dibikin aplikatif di planet bumi ini ya. Semoga bisa dipahamin. Nah, ini juga tadi karena sangat optimis bisa mengabaikan red flag. Contohlah dalam sebuah hubungan romantis, karena dia optimismenya tinggi, dia sangat melihat segala sesuatu bagus gitu, sangat berpikiran baiklah dengan segala sesuatu dan semua orang. Jadi jadi gini, aku melihat placement Pisces itu, semakin banyak placement Pisces dalam natal chart seseorang itu bisa bikin seseorang apa ya, jadi sangat optimis, jadi sangat baik, jadi sangat mengabaikan red flag gitu. Jadi sebenarnya ketika sesuatu situasi atau orang-orang tertentu menunjukkan sinyal-sinyal nggak baik, dia bisa mengabaikan hal itu. Sama ya, karena tadi level optimismenya, level melihat segala sesuatunya itu dengan sangat baik. Ini adalah jenisan orang yang asik gitu, ngalir, kalau diajak ngomong juga bisa menyebarkan energi positif. Terus kalau misalnya energi ini di-channeling dengan betul ya, ini bisa jadi orang yang misalnya kayak spiritual guru, orang-orang yang punya kemampuan spiritual, dan dia bisa membantu orang lain dengan kemampuan dia itu. Kalau channelingnya betul ya. Terus yang berikutnya juga, ini sesuatu placement yang bagus untuk manifestasi gitu ya, karena manifestasi itu semuanya dimulai dari imajinasi, dari pikiran gitu. Yang jadi PR-nya adalah cuman kita kan, walaupun manifestasi itu dimulai dari pikiran, dari imajinasi, tetap gitu, selama kita masih hidup napas di bumi ya, kita masih perlu hidup sebagai selayaknya manusia di bumi gitu. Perlu apa? Perlu makan, perlu beraktivitas, perlu terhubung sama manusia lain, perlu bekerja, kayak hal-hal semacam itu, hal-hal yang selayaknya manusia pada umumnya lakukan sehari-hari itu ya, yang sering kali ini kebablasan dengan placement ini. Makanya aku bilang tricky, perlu diseimbangkan. Jadi kayak Merkuri Pisces ini perlu banyak belajar dari Merkuri Virgo, dan begitu juga sebaliknya. Atau semakin banyak energi Pisces, perlu perlu juga belajar dengan orang yang punya banyak energi Virgo. Kayak mereka tuh perlu tukeran gitu.
Kayak Pisces tuh bisa belajar praktikalnya Virgo, napaknya Virgo, dia segala sesuatu dikalkulasi, dia nggak apa ya, nggak halu gitu ya. Ide-ide itu perlu step-step praktikalnya gitu untuk diaplikasikan. Dan Virgo tuh belajar dari Pisces sama kayak Virgo tuh perlu belajar lebih rileks, perlu lebih imajinatif, perlu lebih ngalir, perlu lebih optimis gitu. Dia perlu belajar optimisme dari energi Pisces gitu. Nah, aku rasa segini aja dulu tentang Merkuri Pisces kali ini. Semoga sedikit mencerahkan ya. Dan sampai ketemu di edisi Merkuri yang berikutnya. Bye.